Nggak ada kayaknya. Tapi diundang nggak sih Kang Sule? Kebetulan nggak. Oh memang nggak diundang. Emang nggak diundang. Oke. Gitu. Kalau Tapi nggak diundang ya nggak datang. Masa kita datang kan gitu. Kalau diundang pasti datang. Oh jadi nggak diundang. Assalamualaikum, selamat siang, selamat hari Senin semuanya. Sudah siap untuk melalui minggu ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana seperti biasa menemani kita hari ini. Dan kalau hari ini aku pakai baju kuning-kuning cerah ceria karena bintang tamuku juga warnanya juga cerah ceria. Ada Kang Sule. Apa kabar Kang Sule? Baik. Ini saking silaunya sampai pakai kacamata ya Kang Sule ya? Apa? Saking silaunya lihat aku sampai harus pakai kacamata hitam kayaknya ya. Karena wajah kamu tuh sangat menyilaukan sekali. Mantul ya. Sebelum kita ngobrol sama Kang Sule, kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana. Menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kayaknya kembali ramai ini adalah hubungan antara Aliando dan Shelly ya. Shelly dan Ali ya. Kenapa? Ya salah satunya karena memang beda usianya yang terlalu jauh. Aliando kayaknya tahun ini harusnya udah 30 tahun kali ya. Sementara si Shelly ini ya tahun ini mungkin baru 17 gitu. Walaupun mereka kan udah deketnya itu dikabarkan deket dari sejak Shelly atau Richelle ini usianya masih 15, Aliando 28. Kenapa rame lagi? Gara-gara 3 hari yang lalu tuh Aliando diwawancara ya di sebuah platform namanya apa sih, Grid gitu. Ditanya apakah sudah siap menikah, dia bilang sudah siap. Terus apakah ada tantangan dari pihak-pihak tertentu, Aliando bilang tidak gitu kan. Nah kalau orang mikir Aliando kalau ditanya udah siap sama siapa ya, orang langsung mengacunya sama si Richelle ini. Nah ini kayaknya yang diduga menyebabkan akunnya ibunya Richelle itu sempat berkomentar seperti ini bunyinya. Coba kita lihat. Tidak akan pernah disetujui gitu ya dari akunnya Amara Manis 76. Tapi ini akun kalau kita buka di private ya, tapi sering live, mamanya Richelle tuh sering live di akun ini. Terus ada lagi, anak ini lebih memilih mengacuhkan keluarga demi laki-laki yang belum tentu jodohnya, itu rahasia Tuhan gitu ya. Anak ini masih di bawah umur, harus bisa menilai laki-laki yang benar-benar bisa menjadi pemimpin untuk keluarga. I don't see that with him. I don't see that with him. Oke, baiklah. Coba kita lihat ya. Seperti apa sih statementnya Aliando ketika ditanya rencana menikahnya tuh kayak gimana. Kita lihat yang berikut. Ya, tapi di situ sih Aliando kan masih menunggu. Kalau ditanya apakah dia ada rencana menikah, dia bilang ada. Nggak ada salahnya juga kan ada rencana menikah. Tapi kalau sekarang dia lagi nungguin kesiapan pasangannya gitu kan. Ada tantangan enggak sih? Tapi kalau dia bilang ada, terakhir kalimat terakhirnya apa sih? Tapi apa sih ada? Cuman ya kan itu bagaimana? Oh tergantung mediasinya Bang Kang Sule. Luar biasa Kang Sule. Soalnya kalau kita lihat sih pas awal-awal tuh mereka dekat, ibunya Richelle itu sempat bukan sempat menyetujui sih, dia sempat kasih syarat kalau Richelle ini mau keluar jalan-jalan sama Aliando harus disertai sama asistennya Richelle gitu kan. Sehingga mungkin orang berpikir, ih kok ibunya nggak bolehin sih anaknya main sama om-om gitu ya. Karena Aliando umurnya udah 30. Sementara Richelle tuh masih 15 apa berapa gitu. Coba kita lihat, ada artikelnya di bulan November 2024. Cuman yang menarik di tahun 2026 ini ibunya sempat curhat juga bahwa Richelle itu keluar dari rumah gitu kan. Nih Richelle komiki kabur dari rumah, ibu ungkap fakta mengejutkan yang viral di tahun 2026 gitu. Ya ada videonya juga, Mama Richelle sempat dia cerita kalau anaknya kabur dari rumah. Coba kita lihat yang berikut. Saya ingin menyampaikan mengenai anak saya Richelle yang sudah 1 bulan meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal di luar sana. Ini salah satu yang bikin ramai juga adalah tudingan bahwa Aliando
kenapa pacarnya kok masih di bawah umur banget gitu kan. Aliando bilang bahwa ya dia tuh kan menurut dia tuh baru nembak cewek itu baru sekarang. Yang dulu-dulu itu nggak pernah dia bilang gitu. Jadi menurut dia kayak ya ini bukannya emang dia cari yang di bawah umur, tapi memang dia ya ibaratnya itu organik hubungan mereka berdua itu gitu. Kayak jalanin aja dulu. Cuman netizen aja banyak nanya ada rencana menikah nggak, mengingat umurnya udah kayak gitu ya mungkin. Coba kita lihat komentar netizen ini adalah Dik, nggak nyangka gue. Dik tuh apa sih? Dik kali maksudnya ya. Yang berikutnya, kok orang tuanya ngizinin sih katanya gitu. Yang berikutnya ya kalau berteman mungkin boleh ya. Tapi mungkin nunggu kali, ya nunggu umur berapa gitu. Lah itu masih di bawah umur. Yang berikutnya ada lagi. Gitu. Ini mungkin untuk buat semua anak-anak yang lain ya, yang apalagi kalau zaman sekarang lihat tayangan tuh kayak gitu ya, pengen buru-buru punya pacar, nggak usah lah, kalau masih usia sekolah itu cari teman yang banyak aja, ya kan. Terus kalau ada apa ya, maksudnya ya udahlah berteman aja gitu ya. Aku komen apa sampai bingung gitu ya. Karena betul sih aku setuju, jodoh itu nanti aja, dipikirin dulu lah. Karirnya apa, pendidikannya dulu, kalaupun bisa main sinetron udah punya penghasilan sendiri, nabung lah apa dulu gitu ya. Jangan buru-buru menikah. Kau pikir menikah itu gampang? Menikah itu harus ada sekolahnya dulu ya. Jangan asal menikah aja. Ya Kang Sule setuju nggak? Setuju. Baik, suka sama Kang Sule. Kang Sule setuju. Oke baik. Ada next komentar lagi atau kita langsung aja menuju Kang Sule ya. Ini ngomong-ngomong soal menikah ya, Kang Sule kan kemarin ibunya Asam kan menikah. Kang Sule tuh diundang atau enggak sih? Bener enggak sih Kang Sule itu datang nangis-nangis? Coba kita lihat dulu profilnya Kang Sule berikut ini. Baik, kita langsung bahas nih ya mengenai kedatangan Kang Sule di pernikahannya Natali ya. Ada banyak, coba kita lihat, baca beritanya di luar sana. Set, berita yang pertama adalah nih tuh Kang Sule. Tiba-tiba ada nyelip di situ Kang Sule. Tamu undangan dibikin haru oleh Sule. Pasalnya Sule nekat jadi saksi di pernikahan Natali. Ya kan. Dengan rasa ikhlasnya Sule nekat. Kenapa ada tulisan nekat hadiri acara pernikahan Natali dengan Arif Fadli? Tak hanya itu, Sule juga jadi saksi. Iya. Bener ya? Iya. Pasrah banget sih Kang Sule. Ada lagi, Natali kaget Sule datang. Sule sengaja datang ke nikahan Natali untuk pamer pacar baru yang cantik. Aduh. Iya Kang Sule. Enggak. Ini kan banyak dari dulu lah. Iya banyak ini ya. Terus ada lagi nih. Memanfaatkan momen hype-nya untuk mencari cuan. Detik-detik Sule dan keluarga besar datangi acara pernikahan Natali dan suami baru hingga anak-anaknya ikut semua. Terlihat raut wajah Sule menahan tangis begini. Haru banget ya. Haru banget. Ini ada, ya ampun, ini lucu banget editannya itu loh, coba. Ya, Natali sama suaminya tuh Sule ada di tengah-tengah gitu. Aduh, datang ke pernikahan mantan Sule beri pesan menyentuh. Ini titipkan Azam ke suami Natali gitu. Raut wajah sedih. Yang paling kira-kira mungkin Kang Sule lakukan yang mana? Nggak ada kayaknya. Tapi diundang nggak sih Kang Sule? Kebetulan nggak. Oh memang nggak diundang. Emang nggak diundang. Gitu. Kalau nggak diundang ya nggak datang. Masa kita datang kan gitu. Kalau diundang pasti datang. Oh jadi nggak diundang ya. Nggak tapi diundang. kasih tahu. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Enggak, maksudnya secara signifikan enggak. Oh Paling tapi tahu-tahu aja kabar-kabar gitu ya. Ya Ajam yang bilang. Ajam bilang apa? Ya mau nikah. Oh, jadi Azam tahu. Tapi Kang Sule kan ngucapin selamat juga ya. Ngucapin ada di postingannya. Instagramnya. Ada Instagramnya nih. Selamat dan lancar ya Mamah Azam gitu. Semoga bahagia selalu dan samawa. Nitip Azam ya gitu. Terus dijawab, makasih Ayah Azam. Ayah Azam juga cepet nyusul ya sama Bu Shantika katanya gitu. Jadi mau nyusul. Kok cie? kita jadi pertanyaan selanjutnya ya kan? Enggak lah, ini kan maksudnya di sana kan ada Ajam. Dan saya pribadi terutama saya tidak pernah mempermasalahkan apapun lah yang sudah terjadi ya sudah. Artinya saya mengucapkan selamat, happy, lancar semuanya dan samawa. Gitu. Tapi ada rencana Kang Sule juga untuk menikah lagi kan? Ada, cuma jangan terburu-buru lah, santai saja. Santai saja. Iya dong, harus ngebentuk dulu karena pernikahan itu
sampai mati. Betul, maunya Iya, begitu ya. iyalah. Jadi penjajakan gitu. Bukan penjajakan lagi ya, ngebentuk lah. Ngebentuk bareng-bareng gitu. Oh, jadi maunya kemana, arahnya kemana? Iya, kan harus menerima kekurangan, kelebihannya gitu. Harus mampu bisa mau memaafkan, minta maaf, ngucapin terima kasih, kan itu harus dibiasakan dulu. Ih, keren sekali Kang Sule, bijak Iya. sekali. Kang Sule yang dulu kayak begini nggak? Aku apapun aku selalu melakukan hal itu. Minta maaf, saling Iya, memaafkan. salah minta maaf, kalau dia salah ya kita memaafkan. Itu menurut Kang Sule penting dalam pernikahan. Penting, ya? penting banget. Penting banget dalam pernikahan. Nah ini sebuah babak baru ya dalam kehidupan Kang Sule ya, karena ini berkaitan sama anaknya Kang Sule juga kan. Iya. Ini ada kita lihat nih nasihatnya Azam buat Natali dan suami. Ini ada videonya. Kita lihat yang berikut. Ada anak ya gitu ya. Iya. Kang Sule sendiri gimana pada saat Azam nih ngomong gitu, terus Kang Sule tuh pesan apa ke Azam? Ngomong apa? Nggak pesan apa-apa sih. Tadinya mau pesan ketoprak kan aja masih kecil ya. Iya. Enggak, aku Tapi dia nggak. ngomongnya gimana waktu bilang ke Kang Sule? Azam bilangnya apa? Enggak sih, sebetulnya bukan Ajam yang ngomongnya ya. Mbaknya. Aku tahu dari media sosial. Oh, oke. Tahu dari media sosial, tidak secara signifikan memberitahu, cuman ya sempet nanya lah ke adiknya, mau nikah Ti, ya kapan Ti? Diundang dong gua dong gitu. Ya biasa canda-canda Sebatas gitu itu. lah. Sebatas itu doang. Oke. Nah ini kan namanya juga punya anak kan co-parenting ya bersama. Yes. Gitu. Bentuk komunikasinya udah diomongin nggak sih nanti kan gimana, seperti apa? Kita ngalir aja lah. Ngalir aja. Ngalir aja. Karena sesuatu hal yang kita atur, kita harus begini juga belum tentu akan lancar. Gitu. Jadinya ya sudah mengalir aja. Oke. Kayak video call aku setiap saat. Ya kemarin tiba-tiba Ajam sekarang lagi sakit. Doakan mudah-mudahan Cepat cepat sembuh. sembuh karena kecapean kemarin. Oh. Terus Ajam pengen ayah aku pengen main ke rumah kayak gitu. Itu aja udah seneng gitu. Iya ya. Jadi nggak perlu dipermasalahin sih. Iya ya. Ya kita percaya aja sama papanya Ajam dan saya juga menitipkan mengurus di situ. Saya hanya mungkin dari sini doa dan juga mungkin sedikit kewajiban saya untuk Ajam. Udah itu aja. Itu aja. Jadi kalau dari sisi seorang bapak gitu ya, Yeah. melihat kalau dalam kehidupan anaknya tuh ada sosok lain yang Yes. yang akan menjadi sosok ayah dalam Betul. kehidupan itu, ada rasa apa sih? Takut, jealous. Jealous, iya. Awalnya sih ya ada. Awalnya. Ya. Cuman harus bijak lah karena perjalanannya seperti ini. Ya sudah, mau gimana lagi. Terima Tapi mungkin jalannya. ketika saat ini sih agak berbeda. Selalu haru, sedih lah gitu ya kalau ya Ajam ada di sana lah gitu. Jauh lah gitu intinya. Aku kan nggak dari kecil gitu. Tapi alhamdulillah dengan Ajam masih mengenal sosok ayahnya. Dan ketika ditanya Ajam anak siapa? Dia selalu begini, 2. Oh iya, anak ayah sama papa ya. Iya, udah nggak ada masalah kok. Itu aja. Nanti kalau misalnya nih kalau Natali nikah kan Kang Sule nggak diundang. Kalau Kang Sule nanti nikah, Semua nggak bakalan saya undang. biar adil ya, Biar adil. nggak repot. Iya, biar adil. Iya. Iya. Oke, baik. Nah, ini ada headline juga yang membandingkan mahar. Ya, di Kang Sule kalau lihat ini ada nih. Natali mahar Sule uang tunai 200 juta dan emas 75 gram. Sedangkan mahar Aripat uang tunai 2 juta. Netizen wajar lebih murah kan sudah janda harga. Ya astagfirullahaladzim. Sembarangan banget sih nih. Loh, aku ikut tersinggung. Kang Sule ini melihat ya netizen kan banyak bikin macam-macam ya. Terus nama Kang Sule itu terseret-seret juga gitu. Ya mau gimana lagi? Ya karena saya kan mantannya, pasti akan terbawa. Tapi dengan berita-berita seperti ini kan memang ya beginilah dunianya, mau gimana lagi? Ya udah terima di bagian Iyalah, dari terima, resiko. baca, terima, udah. Kang Sule bagaimana mengkomunikasikan ke calon siapapun calonnya Kang Sule nanti bahwa inilah kehidupan yang nanti akan dihadapin gitu. Oh iya, itu iyalah. Dia harus siap ya. Oh, Itu yang iyalah. tadi Kang Sule bilang dibentuk. Ya itu, yang Itu. ngebentuk itulah. Ya. Dan kan step by step dari pertama jumpa, kita pendekatan, terus saling mengenal karakter satu sama lain. Ya itulah pasti ada. Termasuk mengenalkan ke anak-anak juga. Oh iya, iya. Itu iya. Yang lebih berat mana? Menyiapkan ke komentar netizen atau mendekatkan ke anak-anak? Apa urusannya sama netizen? Nggak ada urusan. Nggak ada bener ya? Nggak ada Itu urusan. yang lebih pentingnya ke dalam. Nggak ada urusan sama netizen. Oke, baik ini kan ngomong soal ke dalam ini ya. Kemarin masalah yang kemarin sedang ramai beritaannya adalah permohonan bandingnya Teddy itu dikabulkan sehingga Ya. dia secara resmi oleh Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan menjadi deretan dari salah satu dari ahli waris begitu. Coba Ya. kita lihat nih statement pengacaranya seperti apa berikut ini.
Keterangan dari kuasa hukum ini ada tanggapan kah, Kang Sule? Udah pusing saya. Udah pusing tapi saya. Tapi ada kesempatan juga untuk mengajukan kasasi kan? Ada. Cuman di sini bukan ranah saya. Ini ranahnya IKI. Anak-anak ya. Kan mau diiklasin atau mau kasasi atau mau diungkit lagi masalah harta-harta yang hilang. Harta-harta. Kan itu. Dari kasasi apakah IKI akan melaporkan kembali? Itu ada urusan IKI dan saya sudah tidak ada kewajiban untuk itu. Oke, tapi sempat diskusi sama IKI? Diskusi ya gitu aja, nggak terlalu ini. Ki, ini gimana Ki, mau ngajuin kasasi nggak? Oh ya Kak, ya ntar sibuk ya, gitu aja. Iya. Ya udah IKI udah gede ya. Iyalah IKI udah dewasa. Anak-anak yang lain gimana? Ya paling Putri tuh kesel sama bapaknya Bintang lah. Ngapain sih gitu, maksudnya nggak ingat hal-hal yang sudah diperbuat lah gitu intinya. Oke. Baik, ini kita mau melihat lagi, kalau tadi kan pengacaranya kan bilang yang tidak memperebutkan mengenai objek warisnya gitu, tidak soal, tapi lebih kepada hak warisnya. Nah, kita pernah wawancara Kang Sule sempat menjelaskan gitu, sebenarnya menjadi permasalahan dari sisi keluarga tuh apa, bukan soal siapa yang berhak mewarisi, tapi mengenai tanggung jawab harta-harta yang waktu itu dititipkan IKI ke almarhumah mamanya gitu, yang nggak jelas kemana. Iya, gitu. ini makanya ini pasti akan banding, karena apa? Karena kalau berbicara tadi si pengacaranya bilang bahwa ini bukan tentang objek. Lah, terus kalau waris itu kan tetap objek. Iya. Nantinya kan akan dibagi. Tujuannya ke situ ya kan? Makanya ini ada indikasi bahwasanya ketika masuk ahli waris sesuatu hal yang sudah diambil sama beliau, ya sudah gitu. Menyelamatkan itu saja sebetulnya mah. Ya kan, kayak kontrakan kan masih di sana. Iya. Ya kan, seperti itu. Ya kalau misalkan dari pengadilan menetapkan ahli waris ya silakan, nggak jadi masalah kalau kita. Gitu. Oke, tapi nanti diusut dulu itu yang menjadi objek warisnya. Nah itu kembali lagi ke IKI. Nah ini bagaimana IKI gitu? Apakah mau dibiarkan saja? Atau akan mau digugat satu persatu? Atau mau digugat, atau mau dilaporkan satu persatu, kan itu bisa. Rumah yang Bandung Villa Indah, ya kan, terus kontrakan. Dan pengacaranya bilang, yang jangan asal ngomong aja ya, laporkan saja kan gitu. Ya udah, kita tunggu dari IKI, bukan dari saya. Oke. Gitu. Jadi nanti kita tunggu IKI langkah selanjutnya ya. Karena sempat juga dilaporkan penggelapan yang mobil itu kan sempat dilaporkan. Sudah masuk penjara 3 tahun. Masuk penjara malah iya. ya. Ya kita mah kan sebagai manusia hanya ikhtiar saja. Iya. Kalau rezeki kan urusan mahal ini ya. Betul, iya. Ya juga ya. Oke, udah itu mah. Udah ini aja nih, sekarang kita mau ke Kang Sule aja nih yang selanjutnya. Oke. Ada ini jari apa ini? Kang Sule, ini ada berikut kita melihat ada karakter-karakter orang. Seandainya Kang Sule ketemu orang-orang seperti ini, apakah Kang Sule akan kalau orang kayak gini aku mau kerja sama, kalau yang kayak ini skip aja lah, ribet nih orang gitu ya. Kalau skip gimana? Skip tuh kemana? Ke kanan, ke kiri gitu ya. Ke kiri. Ini. Kalau ketemu ini skip. Ya. Oke. Kalau ketemu orang yang dikit-dikit oversharing emosinya di sosial media. Skip. Oke, lanjut. Berikut ya. Orang yang selalu mendokumentasikan segala hal. Lanjut. Apa-apa, lanjut. Gak apa-apa ya. Dokumentasi penting untuk anak cucunya. Betul. Yang berikutnya. Artis yang star syndrome dan gak ramah ke kru. Skip. Oke. Berikut. Cowok yang setelah bercerai cuma kasih nafkah anak tanpa mau tahu perkembangan dan pola asuh anaknya gimana. Skip. Berikutnya. Orang yang gampang banget minjem uang. Skip ya Kang Sule. Gak mau usaha. Ya, berikut ada lagi gak? Cewek yang modus dan godain cowok duluan. Skip. Cewek yang modus dan godain cowok ini enggak ya? Enggak. Kalau cowok ceweknya godain saya gitu. Bukan, ini cewek yang akan diajak kerja sama Kang Sule atau enggak? Cewek yang modus dan godain cowok duluan. Skip lah, masa cewek godain cowok duluan. Harusnya cowok lah. Oh iya, oke. Jadi kalau ketemu misalnya nih calon partner bisnis yang dia cowok, tapi dia suka modus godain cewek. Oh, cowok suka modus godain cewek. Lanjut nggak? Lanjut dijadiin teman kerja nggak? Atau enggak? Aman sih. Aman ya? Aman lah. Jawab di situ. Hei, sadar ganda di tengah, ya. Tapi ini di tengah lah. Di tengah antara skip dan lanjut lah ya. Oke, baik. Baik, Kang Sule, nanti kita ngobrol lagi. Kita mau tanya-tanya sama Kang Sule ya. Terkait bintang tamu kita ini orang warga negara Rusia. Dia udah tinggal di Indonesia 7 bulan. Dan dia itu bikin konten-konten, menarik sih kontennya. Dia tuh tertarik dengan budaya
dan juga bahasa. Jadi dia sering membuat konten menyamakan antara bahasa Rusia dan bahasa Indonesia yang pelafalannya sama tapi artinya berbeda. 7 bulan udah bisa bahasa Indonesia. Keren. Coba kita lihat yang berikut profilnya. Oke, kita sudah bersama dengan Iren. Halo, privet. Iren, baju apa ini yang kamu pakai? Oh, ini baju tradisional Rusia namanya sarafan. Sarafan. Oh, kita biasanya kalau sarafan di pagi hari ya. Oh ya? Sarapan. Oh ya, bener mirip ya. Ini sarafan namanya. Ya, sarafan. Dipakainya pada saat apa biasa? Biasanya kalau tari ya atau kalau ada acara. Terus ini juga pakaian tradisional namanya kokoshnik. Kokoshnik, ini kepalanya ini kokoshnik. Ini memang satu paket, Ya, satu paket. Dan ini biasanya handmade. Kayak buat sendiri gitu orang. Ini kamu handmade juga, kamu bikin sendiri. Orang Rusia bikin sendiri. Orang Rusia yang bikin sendiri. Kita mau lihat dulu ya seperti apa sih konten-konten yang dibikin oleh Iren. Kita lihat ya. Oke. Kang Sule, karena Iren suka sekali dengan budaya Indonesia. Tapi kata kamu ada satu yang masih lagi kamu pelajari, itu budaya Sunda. Jawa. Ya, sekarang lagi aku belajar bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ajarin Kang Sule satu aja. Tos lami diajarna. Atara pinembe. Aduh, pelan-pelan Kang Sule. How long you learning? Oh, berapa lama belajar bahasa Indonesia? Tos lami. Toslami. Itu how long ya? Ya, toslami. Berapa lama itu toslami? Berapa lama? Toslami. Ai nami saha? Nami Abdi Iren. Pinter banget. Keren. Oke, sekarang gantian Iren akan ngajarin Kang Sule. Apa sih? Kita mau belajar apa? Lagu March in the Bear. March and the Bear. Oke, boleh kombinasi ya. Sambil gaya ya, Iren ya. Udah lama nggak joget nih. Itu lagu salah satu terkenal. Di sana? Di Rusia? Di mana-mana. Di mana-mana. Oke. 1, 2, 3. Lagunya berarti yang terkenal. Iya. Jogetnya biasa aja gini. Tapi enak lagunya. Kartun itu nggak Marsha and the Bear. Ya. Oh, enggak dong. Oh iya, pernah ya. Tahu tapi. Tahu kan? Tahu. Iren silakan duduk lagi Iren. Makasih. Keren loh, suaranya bagus loh. Terima Iren kan kasih. waktu Hatur nuhun. Sami-sami. Iren waktu kamu masih di sana di Rusia, belum tinggal di Indonesia. Kamu kan sudah bikin konten-konten tentang Indonesia. Oh ya, aku sudah mulai bikin konten tapi sama keponakanku. Keponakannya? Ya, aku ngajarin dia bahasa Indonesia jadi dia bisa ikut konten sama aku. Serius? Apa sih yang bikin kamu suka banget gitu sama Indonesia? Aku suka orang-orang di sini ramah banget, peduli. Soalnya waktu dulu mungkin ya sepertinya 6 tahun lalu aku pernah ke Indonesia liburan 1 kali. Oh, di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ya, dan aku jatuh cinta sama budaya, sama orang di sini. Di Rusia kamu ketemu orang Indonesia juga di sana? Oh ya. Ada? Ya, dari situ aku bisa tahu tentang Indonesia karena rata-rata orang Rusia pikir Indonesia itu Bali. Udah. Oke, ya. Tapi benar nggak sih bahwa banyak orang Rusia gitu yang senang dengan Indonesia dan pengen tinggal terutama di Bali? Ya, banyak tahu tentang Bali dan pengen langsung ke situ, tapi mereka nggak tahu di Indonesia itu banyak pulau dan banyak tempat yang bisa bisa explore. Iya. Kamu sudah pernah ke Bali? Belum. Belum, justru kamu belum ke Bali. Ya. Tapi ke Bandung pernah. Bandung. Kenapa kamu ke Bandung? Aku suka main-main di situ. Main-main di situ. Ya. Siapa yang ajak kamu ke Bandung? Kamu harus ke Subang, ke Prikitiulen Subang. Itu jauh nggak? Deket dari Nanti Bandung. aku anter. Nah, sama Kang Sule tuh. Iya. Prikitiulen Subang, wah keren. Oke.
Main-main di sana kamu. Katanya Bandung itu kota kuliner. Kuliner iya, udah iya. pasti itu. Jadi kamu makan, nanti kita sama-sama nanti terakhir kita makan-makan ya. Oke. Kalau kamu mau belajar bahasa Sunda, pas di Brigiti Ulen Subang karena ada sajian komedi berbahasa Sunda. Mantap. Nanti kita lihat ya kontennya ya. Terus Iren, kamu juga pernah ke Surabaya? Surabaya 1 hari. 1 hari di Surabaya. Yang kamu ada belajar bahasa Madura? Itu pernah ke Madura? Sendiri. Sendiri? Iya. Ke Pulau Madura? belum. Oh belum, tapi belajar aja? Ya, belajar aja. Belajar aja? Remah ya? Dek remah Neka. Terus apalagi, kemana lagi kamu sudah pernah di Indonesia? Jakarta pasti. Jakarta, Kemarin aku ke Anyer pertama kali. Ke Anyer pertama Banten. kali. Terus? Anyer ya, pantai, Berenang, lihat Krakatau. Oh lihat Krakatau. Seru banget. Kamu masih pengen kemana lagi? Pengen kemana? Kalimantan. Oh pengen ke Kalimantan. Kenapa? Katanya di situ alami sangat indah. Oh oke. Seru di situ. Seru di situ ya, masih ada banyak binatang-binatang, buaya. Oh iya, Berarti dia keliling sambil ngonten ya? boleh Keliling ya. sambil Ada ngonten. buaya kan ya di Kalimantan ya? Aku juga. Ya buayanya mah di mana-mana Aku ada. mah di kota di Kalimantannya, belum pernah ke yang hutannya belum. Buayanya mah di mana-mana ada. Iya. Oh, Di sini buaya. Surabaya. Oke Iren, kita mau tanya, nggak pernah kamu mengalami hal ini ketika kamu ada di Indonesia ya? Di catcalling. Wah, setiap hari tapi panggil mister. Oh, mister. Kok bisa? Mister gitu. Kenapa ada cigara laki atau kumaha? Gak tahu, aku juga pernah tanya, oi, emang aku punya kumis? Dia ngerti loh. Bercanda Lucu itu. banget. Tapi Bercanda. ya, kamu pernah ketakutan gak tinggal di sini? Ada yang bikin kamu takut? Pernah beberapa kali stalking, tapi aku langsung videoin. Oh langsung video kamu gini? Iya. Kayak orang langsung kabur? Orang hilang. Orang hilang. Kayak pernah nggak kamu bete karena orang kita kan kadang suka bikin pertanyaan yang mungkin nggak terbiasa ya, misalnya kamu sudah nikah belum gitu? Oh, pernah. Kamu umur berapa gitu kan, kadang-kadang kita ada suka tanya. Ya, memang orang Rusia, orang Indonesia itu suka basa-basi kan. Iya. Aku setiap kali keluar mereka tanya, kemana, dari mana, sama siapa, pulang jam berapa? Diinterogasi ya. Iya. Terus kamu jawab apa? Ya, aku jawab, oh ya aku ke toko, oh mau beli apa? Oh, detail ya. Kalau orang Rusia nggak seperti itu. Oh enggak, memang di budaya kita rata-rata orang dingin. Oh dingin. Memang jarang senyum katanya kalau. Jarang senyum, jangan sapa. Jarang Kalau sapa. sapa mereka lihat kayak, aduh ini orang gila. Oh gitu. Makanya beda di sini, kamu kaget orang menyapa kamu. Ya, aku kaget culture shock sama orang bisa seramah itu. Oh oke. Jadi ini sekarang kamu Indonesia belajar luar juga biasa, senyum. ya. I love Tapi di sana emang dingin banget. Wah, terakhir musim dingin kan, minus 30 derajat. Beku semua, pakai baju masih dingin. Kamu nggak kepanasan tinggal di sini? Wah, panas tapi enak. Aku suka panas. Oh kamu suka panas? Oh Orang oke. Indonesia tuh ramah-ramah karena kan dari dulu dijajah. Ramah ini terus. Oke, sekarang kita mau challenge kamu untuk hal-hal atau budaya, tradisi, kebiasaan di Indonesia. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Iren, kamu bisa nggak sebutkan 3 jenis sambal yang ada di Indonesia? Nanti Kang Sule akan bantu. Yuk. Sambal apa? Sambal hijau. Sambal hijau. Sambal merah. Sambal merah. Itu satu paket. Oh iya. Satu paket sama hijau sama merah satu paket. Oh iya. Terasi. Apa lagi? Sambal padang. Sambal Ya, padang. bisa ada. Ada. Terus apa lagi? Udah ya 3 ya. Itu Oke, aja. Kang Sule mungkin bisa bantu. Sambal apa lagi? Sambal terasi, sambal goang, terus sambal mata. Sambal mata, ya sambal roa. Sambal goang mata dari Bali itu sambal mata. Di setiap daerah ada sambalnya Banyak. beda-beda. Setiap makanan juga sambalnya beda-beda. Bisa. Bisa. Iya. Aku pikir cuma ada hijau sama Iya. Nanti diajak sama Kang Sule ya makannya Nanti saya sambalnya. ajak ya. Oke. Yang berikutnya, apa kepanjangan dari cireng? Aci aci. digoreng. Goreng. Oh, aci digoreng. Iya. Iya itu cireng. Pernah makan cireng? Pernah. Cilok, Cilok? Cilok aci pernah. dicolok. Colok. Comro, Combro. oncom di jero. Omca di jeruk. Iya, jero bukan di jeruk. Di jero di apa sih Kang Sule? Jero. Di dalam. Oh di dalam di jero. Iya, Di jero. oncomnya di dalam. Misro, amis di dalam di jero. Gitu. Korsi, cokor di sisi. Oke, yang berikutnya coba kita tunjukin foto dulu berikut ini.
Mana fotonya? Nah, ini pemandangan yang sering kita lihat minimal setahun sekali di Indonesia. Orang bawa bawaannya banyak, satu motor bisa bawa kardus, ada bawa koper, ada bawa anak di tengah-tengah. Ini kadang anaknya 5. Ini tradisi apa? Tradisi apa namanya? Kalau Lebaran, namanya apa? Munaro. Iya. Munaro. Mudik. Oh, mudik ya benar. Iya. Kamu belum pernah lihat pas Lebaran belum ada di. Aku pernah, nggak pernah tapi lihat orang bawa koper satu kayak gini. Di mana? Besar banget ya kayak lemari. Kayak lemari. Bawa di mana dia? Gak tahu, nggak tanya. Bawa aja. Iya, bawa sambil naik kayak motor, gitu. sambil naik Ya. motor. Oh, sambil naik motor. Oh, kamu nggak tanya, itu namanya mudik. Di Rusia ada Munaro. Mudik itu pulang kampung. Jadi misal kamu lahir di Bandung, kamu kerja di Jakarta, setiap Lebaran kamu pulang dari Jakarta ke Bandung. Gitu. Di Rusia ada nggak gitu pulang kampung? Tidak ada. Tidak ada. Kampung kamu di mana kampung kamu? Deket kota. Oh, dekat kota. Jadi nggak pernah pulang kampung ya? PP aja bolak-balik. Ya dan orang Rusia kan nggak pakai motor. Nggak pakai motor? Nggak ada sama Pakai apa sekali. dong? Pakai apa dia? Nggak sama sekali. Orang cuma buat pameran beli satu motor yang mahal-mahal udah. Tapi rata-rata pakai mobil semua. Buat pamer katanya. Ya cuma buat pamer. Karena dingin di sana. Iya, angin. Ini badai. Oh, badai. Nanti kita akan ngobrol lagi sambil makan ya buat Iren. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Runtuh News. Oke, kita kembali lagi. Kali ini komplit dengan makanan-makanan. Kang Sule, silakan perkenalkan ini apa aja. Oke, ini ada bandros. Ini kamu udah pernah coba ya kue ape? Ini kue apa? Kue apa ini tuh? Kue ape? Apa ya? Ape? Sebenarnya enggak. Bentuknya apa ya? Ape ya? Iya. Ini apa ya Kang Sule? Aduh, apa aku nggak tahu Pampeda. Oh, sama papeda. Oh, ada makannya bentuk pakai itu. ini, makannya pakai Enak kuah, itu. kuah Kerak kuning. telur kamu tahu? Udah pernah coba Pakai belum? beras itu. Belum pernah. Oh, coba ini. Cobain. Coba ini nih. Ini kalau ulang tahun Jakarta. Ini kamu kalau makan kerak sering telur ketemu ini, nih. kamu bisa pantun. Oh iya. Iya. Itu makan pakai tangan. Pakainya pakai sendok gini. Sebenarnya coba ya. disobek aja bisa Coba nih nih aku pakai ya, tangan kalau boleh. percaya ya. Oh, Kang Sule ya. Kalau habis Dikit makan ini aja. bisa pantun. Bisa pantun ini. Silakan. Dari kemarin bawa itik. Cakep. Iren, kok kamu cantik? Coba sekarang Iren. Iren kamu harus bisa pantun. Beban banget Iren. Baru kali ini dia makan beban banget karena harus bisa pantun. Cobain dulu Iren. Sama ya, dicium juga ya. Enak. Enak asin. Asin. Iya. Ada kelapanya. Ada kelapa ya. Udah Aku mulai? suka banget kelapa. Udah Kamu mulai suka pantunnya? banget kelapa. Cakep. Cakep. Belum ya? Aku suka banget kelapa, cakep. Cakep. Lanjutinnya. Iya. Aku kesini nggak sama bapak. Betul. Cakep. Bener. Oke, Enak ini banget. kalau ini makannya gimana ya Kang? Ini makannya nih. Iya, pakai gini. Nih harusnya pakai ini. Gini. Gini. Gimana sih? Itu mirip halajets dari Rusia, tapi itu dari tulang. Makanan tulang gitu. Ini Orang dari apa sih? tulang. Oh, dari sagu ini. Ya, Sagu. sagu. Harusnya pakainya ini udah beku kayaknya ya. Iya. Harusnya diputar gini. Ini ya kan? syuting sekarang, ini belinya kemarin kayaknya. Makannya Ini pakai ya. ini, makannya pakai ini, dikasih Kamu mau kuah nyoba? ini. Mau. Kamu nggak bisa ngambil sendiri? Mau diambilin, nggak apa-apa. Kan tuan rumah harus di ini. Iyalah. Di sini kan Iya. gentleman. Ini dikasih kuah Ada ini, dikasih kuah gentleman. ini, dikasih kuah ini. Makannya. Silakan pakai garpu aja, pakai sendok. Terima kasih. Mau Oke, nih. Oh, kuahnya doang ya? Iya, kuahnya doang. Ikannya gede nih Kang Sule. Ada ikannya gede banget ini Kang Sule. Nih, ini kasih Kang Sule. Bismillah. Bismillah. Nah, harus Nih, pakai ikan ini. Pakai ikan. Enak gak? Wow. Apa? Pedes. Mau minum, ada minum ya? Enggak terlalu. Kamu suka ikan gak? Suka banget. Suka banget. Di Rusia ada ikan gak? Ada banyak. Kita makan ikan mentah. Oh. Aku kangen banget sama ikan mentah. Di sini nggak ada. Salmon. Enggak, biasanya ikan haring gitu. Ikan haring mentah? Iya, mentah. Gak diapa-apain? Mm-mm. Oh
Enak ya. Enak banget. Amis. 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 Oke, Kang Sule lapar. Kang, boleh nih sekalian Kang. Nah, Bandros ayo. nih. Bandros. Ya. Ini sambil makan sambil ngobrol ya. Ya. Ini sama buat Kang Sule juga nih, kayak kemarin lagi rame nih beritanya. Apa nih? Yang Berita di Bali. mulu gua. Bukan Kang Sule nih. Oh, Ini yang bule. Yang di Bali Bali. yang ada komunitas orang-orang bule bikin komunitas lari. Yang lari kan? Tapi diduga orang Indonesia tidak boleh ikut. Kalau daftar ditanya, kamu warga negara mana Indonesia? Nggak bisa ikut. Kenapa? Nah itu, nggak tahu tuh kenapa. Dia bilang katanya sistemnya begitu. Iya. Jadi kita... Mungkin dia khusus bule kali mungkin. Mungkin ya. Kalau Ya. menurut Kang Sule gimana? Ya nggak masalah sih kalau dia pengennya gitu mah. Ya sudah aja. Terserah aja ya. Kecuali untuk umum misalkan. Atau Iya. ada pemberitahuan. Pemberitahuan kepada setempat misalkan. Ini kita dari WNA mau mengadakan ini ya. Khusus tapi ini WNA khusus ya? WNA ya. Mungkin ini salahnya dia nggak ngasih tahu. Oke. Gitu. Itu Iren Dia malah misalnya. ngasih voucher mungkin kan nggak Ya tahu. benar ya. Iren, misalnya di negara kamu ada event lari gitu, lari seru. Tapi hanya orang Indonesia yang bikin event lari, orang Rusia nggak boleh ikut. Gimana? Tapi ngerja di Rusia. Oh, kalau seperti gitu biasanya orang memang Agak gimana gitu. Ya, lempar. Lempar. Iya. Kesel ya. Ya, kesel pasti. Pastinya. Karena eksklusif kan larinya kenapa di Rusia tapi khusus orang Indonesia gitu ya. Kan kita sebagai orang bule datang ke sini, kita harus menghargai, menghormati budaya. Ini. Berarti wajar yang kesel juga kemarin Wajar juga wajar. yang kesel ya gitu ya. Udah numpang di sini malah nggak boleh orang sininya. Iya, tapi ada sisi pandangan lain bahwa Iya. selama bikin keterangannya jelas bahwa ini khusus untuk anggota komunitas yang hanya bule-bule Betul. aja, Iya. mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang untuk umum, tiba-tiba untuk orang Indonesia Nggak boleh. diem-diem nggak boleh, nah itu yang menjadi masalah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Semoga saling memaafkan aja lah. Iya. Iren, terima kasih banyak loh kamu sudah hadir, kamu mau belajar budaya Indonesia, mau membaur dengan orang Indonesia, Luar biasa. belajar bahasa Indonesia. Terima kasih untuk apresiasinya, Iren. Terima kasih banyak. Nanti abis ini kamu diajak ke Subang sama Kang Sule Iya, ya. kita ke Fikitiulan Subang. Kita nyanyi juga bareng ya. Iya. Kang Sule juga terima kasih banyak sudah Terima hadir kasih, ya. Kak Penny. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah bergabung hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret. Muah.